Dalam video ini saya membuat sebuah karya seni dalam bentuk puisi yang terinspirasi dari beberapa ayat Alkitab, dan juga sebentar saya akan membacakan sebuah puisi dan juga beberapa makna dan kesan-kesan yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menonton. Pelita kasih di tengah dunia, di tengah gelapnya dunia yang luka, kasih-Mu Tuhan menjadi pelita. Bukan kebencian, bukan pula perang, melainkan damai yang Kau bentang. Di jalan sempit penuh derita, Kau ajarkan kami saling menjaga. Seperti Yesus di kayu salib, mengasihi tanpa pamrih sedikit pun. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka anak Allah yang sejati. Mari kita menjadi garam dan terang, agar dunia terasa tenang. Bukan hanya tentang aku dan kamu, melainkan tentang kita dan kasih yang satu. Dalam firman-Mu kami sejahtera, dalam kasih-Mu dunia bahagia. Sekian dari puisi saya. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa ayat Alkitab yang menjadi inspirasi saya dalam membuat puisi ini. Ayat Alkitab yang pertama adalah Matius 5 ayat 9 yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian untuk ayat yang kedua terdapat dalam 1 Korintus 13 yang mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kemudian yang terakhir terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 yang mengatakan bahwa kasihilah seseorang akan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Oke, jadi dari puisi yang sudah saya bacakan ada makna utama yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah kasih dan perdamaian adalah dasar kesejahteraan, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan kita bahwa kasih melampaui segalanya, melampaui perbedaan, membawa berkat, membawa damai, dan juga membawa kebahagiaan untuk kesejahteraan kita bersama. Dan juga selain makna-makna yang sudah saya bacakan, juga ada beberapa dampak positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah saling mengasihi, di mana kita saling mengasihi antara sesama, saling mendorong untuk menjadi motivasi untuk orang-orang. Jadi kita harus menjadi terang dan garam, supaya kita bisa dapat memberkati orang-orang. Tuhan Yesus bisa menggunakan kita menjadi alatnya sebagai perantara Kristus. Oke, jadi dalam puisi ini saya mendapat beberapa dampak yang sangat baik untuk kaum muda. Kita harus membawa dampak positif dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam komunitas, dimanapun kita berada. Kita harus selalu menjadi dampak positif untuk orang-orang, sehingga orang-orang yang berada dekat kita juga mendapatkan hal-hal positif yang dapat ia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita sebagai kaum muda dianggap rendah ataupun apa, namun dalam Alkitab mengatakan bahwa janganlah engkau muda dianggap rendah. Jadi dari ayat itu juga kita belajar bahwa kita seorang anak muda harus mempunyai prinsip integritas yang baik, yang selalu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan dapat memberkati orang dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menyaksikan. See you next time, bye bye.